Kayaknya kita kadang-kadang tersesat. Ini jalur apa ini? Lah, nggak ada jalannya. Kayaknya kita salah jalan ini. Oke teman-teman, ini kita sudah jalan ya di Kota Baru Lautnya. Ini kita akan langsung menuju ke salah satu tempat wisata. Itu kalau nggak salah tadi namanya Puncak Maranti. Nah, jadi karena kita ambil yang satu jalur aja ya. Karena biar bisa dapat beberapa tempat wisata, kita usahakan untuk ngambil yang sejalur. Tadi saya start dari Pelabuhan Tanjung Serdang itu sekitar jaraknya itu 29 km dengan estimasi waktu tempuh sekitar 40 menit. Nah ini kita tinggal ngikutin jalur aja teman-teman. Ternyata jalurnya ini kayak gini nih teman-teman, enak sih. Yuk. Kalau jalurnya lancar-lancar kayak gini ya cepat sampai, walaupun agak-agak jauh nggak masalah. Tuh kan, banyak trek-trek lurus kayak gini bisa cepat kita. Ayo, ini motornya suruh lari dulu. Yuhu. Seru nih, roller coaster nih teman-teman nih, lihat nih. Oh, nah itu kayaknya yang pada nyebrang itu juga menuju arah tempat wisata. Nah saya nggak ngerti juga ini apakah jalur utama untuk menuju ke pusat Kota Barunya. Tapi tadi langsung ngetik tempat wisatanya aja teman-teman. Jadi tinggal ngikutin jalur. Nanti kalau untuk balik ke untuk menuju ke penginapan, kita udah booking juga. Penginapannya itu dekat dengan Siring Kota Baru katanya. Jadi memang itu kita jadikan tujuan akhir lah. Karena nanti kita di situ malam aja. Kita hari ini ada beberapa udahan tujuan kita. Pertama ini kita ke Puncak Maranti, terus kita ke Pantai Genambaan, terus kita sore nanti kita usahakan kita ke Bukit Mamake. Itu kenapa harus sore ke sana? Katanya memang mending sore. Pemandangannya lebih bagus dan nanti lightningnya udah pada nyala semua. Jadi biar ambil bagus tuh. Wah ini ada mobil sampah-sampahnya kayaknya bersebakan. Oh tuh sawah-sawah tuh. Ini enak aja nih kayaknya. Nah, tinggal ngikutin jalur, gas terus. Sejauh ini belum ada nemu yang jual minyak nih, yang jual BBM nih teman-teman. Untung kemarin, ini ada nih, baru aja diomongin. Nah ada. Soalnya nggak tahu kan. SPBU-nya juga ada di mana. Itu aja. Jalannya cukup mulus dan memang ada beberapa yang tambalan.
Tapi masih aman lah ya, karena kiri kanannya bukan jurang, jadi tinggal kita aja agak hati-hati. Saya yakin lebih aman daripada jalur yang kemarin itu yang kita berangkat menuju ke Batu Licin. Itu kan kita memang lewat yang pegunungan, tepi kiri kanannya itu jurang tuh. Tadi sempat harinya kok agak-agak sedikit kayak mendung, tapi ya semoga bukan mau hujan ya, cuma dikasih biar teduh aja kayaknya. Nah, hujan lo berantakan nih. Tapi walaupun hujan nanti kita terobos tetap pakai jas hujan, karena kita udah persiapan juga sih. Tapi semoga enggak sih, biar lebih enak aja jalan-jalannya. Nah, ini kantor desa Selaru ya tadi ya. Ini udah masuk desa-desa nih. Harus pelan, soalnya anak-anak sekolah kan. Sekolah. Dia jalurnya kayaknya di sini tuh emang turun naik kayak gini ya. Ini mengingatkan saya sama kota Purwokerto teman-teman, yang saya upload beberapa bulan yang lalu. Tapi itu perjalanan tahun 2000 berapa ya? 2025 nggak salah. Desa Selaru nih kita. Oke teman-teman, ini nanti akan saya shoot lagi ya kalau ada tempat yang menarik. Jadi kita lanjut jalan dulu. Oke, ini kita masuk wilayah apa nih? Ini apa ini? Desa Sungup Kanan. Sungup Kanan ya. Yes. Wah, aspalnya nih baru nih, enak, mulus banget nih. Nah, sambil diperbaiki. Aspalnya di sini mulus teman-teman, enak banget nih. Ini yang suka riding pasti doyan nih jalur-jalur kayak gini nih. Kan? Terus juga pandangan keluas tuh ke depan itu cukup oke lah. Sepertinya di sini kalau malam juga terang ya. Soalnya saya lihat dari tadi itu lampu penerangan terpasang hampir di sepanjang jalan ya. Nah, ini ada simpang. Kita ikut jalur ini. Itu kemana itu? TPA Sungup. Wow, lihat tuh di depan. Wah, gunung-gunung tuh. Nanti kita lihat, mungkin kita bisa lihat Gunung Bamega kali ya. Ada tuh lagunya, Kota Baru Gunungnya Bamega itu. Cari aja tuh, ada di YouTube. Ada yang dinyanyiin sama Gea kalau nggak salah. Itu keren teman-teman tuh. Saya sejak kecil itu waktu di sekolah, sejak SD, itu kan sering disuruh nyanyiin lagu-lagu daerah kan. Ya salah satu lagu daerah yang saya tahu ya lagu itu, lagu yang Gunung Bamega itu. Tapi kan saya kan Kalteng, taunya malah lagunya lagu dari Kalsel ternyata. Kan nggak tahu dulu, saya kira ya sama aja lagunya Kalteng juga. Tapi ternyata yang namanya Gunung Bamega itu di Kalsel ya, di Kota Baru ini teman-teman. Nah ini. Coba nanti saya sambil cek. Ini kita masih di Jalan Tanjung Serdang ya. Masih sekitar 15 kilo untuk menuju tempat wisata. Saya tuh cenderung suka ya sama tempat-tempat yang kalau wisata itu ada perbukitan, ada gunungnya, terus deket sama pantai juga. Kalau di pulau-pulau kayak gini tuh ya iri aja gitu loh, sama orang-orang yang tinggal dan tumbuh besar di tempat yang kayak gini.
Soalnya kalau tempat wisata deket itu kan enak nih. Kalau tempat saya di Buntok Batu Selatan itu karena dia memang posisinya di tengah-tengah ya. Kalau mau lihat ke pinggir laut aja ya, saya itu harus ke mana, saya udah cerita ya kemarin ya, ke Sampit. Itu juga kan jaraknya dari Buntok ada kali 9 jam. Ya sama aja sih kayak di sini. Di sini kan kemarin itu 11 jam ya karena memang banyak berhenti. Coba kalau tinggalnya di daerah-daerah kayak gini kan, wah enak. Tapi nggak apa-apa. Justru karena itulah alasannya kita punya alasan buat touring, buat ngejar pantai dan ngejar gunungnya. Kalau semuanya dekat, kita nggak touring dong. Soalnya saya pernah di ece-ece sama saudara saya. Dia kan ngomongnya mau touring jauh, touring deket. Ya kalau deket itu bukan touring katanya. Ya terus gimana bilang? Ya pokoknya kalau saya bilang sih, pokoknya kalau udah di atas 100 kilo tuh udah touring wes. Pokoknya udah di atas 100 kilo dari rumah itu udah touring. Nggak perlu sampai, nggak harus sampai jauh-jauh banget. Yang penting hati kita senang. Nah ini aja nih. Kalau lihat di maps kan tempat ini tuh kalau ke rumah saya lebih kayak 400 kilo nih. Udah 4 kali lipat tuh dari standarnya yang 100 kilo dari rumah tadi. Intermezzo aja nih, ada tempat-tempat kayak gini nih. Oh, enak sih ini. Nah, ini slow. Nah ini kan nih baru diaspal nih, baru. Ini kayaknya kiri kanan banyak lahan sawit sih. Ya, emang kayak gitulah kalau ada daerah sini kan. Nah tuh, saya tuh seneng banget kalau udah lihat ada gunung-gunung di depan kayak gitu tuh. Jalur kayak gini, waduh, enak. Sedikit cerita, dulu kan waktu saya yang touring ke Pok Cahu juga ya, itu kan jalannya kan kayak gini juga nih. Tapi kita kan naiknya Matic ya, Matic 160 cc itu. Dan emang untuk bawa saya dan istri saya plus satu box ya, kita nggak pakai tas samping karena memang motor Matic itu dia ada ada bagasi juga di bawah joknya yang lumayan besar. Ya memang agak-agak sedikit kedodoran sih. Ya mau gimana, saya sendiri aja udah beratnya berapa, ditambah istri saya, tambah tas, box dan lain-lain itu ada kali jadinya hampir 200 kilo kali. Jadi memang kalau badannya kada subur kayak saya gitu kan, cari motor yang lebih proper aja buat touring. Ya nggak keteteran, apalagi kalau sukanya boncengan. Kalau saya touring hampir selalu boncengan teman-teman. Karena memang istri saya sering saya ajak, dan itulah enaknya istri saya itu nggak pernah ngelarang saya mau kemana aja pokoknya. Suka-suka lah mau kemana, yang penting ikut. Ya itu kan SIM-nya itu sudah nanya istri sama ISO, istri sudah oke. Ya oke-nya ikut. Jadi kita memang akan touring mudah. Ini saya ngomong kayak gini nih, orangnya di belakang saya loh. Ini nggak ada sih, nggak ada dicubit, saya aman-aman aja kayaknya. Jalan aja ya, intermezzo aja tadi. 6,8 kilo ya, 8 ya, 8,7 kilo. Ini desa Pantai Baru teman-teman. Nah
Wah, itu di atas kok kadang-kadang kayak mendung ya. Yang benar aja kemarin nggak ada hujan sama sekali, berapa hari udah nggak ada hujan. Nanti tahu-taunya malah hujan, aduh. Tapi semoga enggak ya. Cuma biar neduh aja kayaknya. Lagi ada perbaikan jalan. Ini kita udah di simpangan. Ini kalau lurus Ring Laut Kota Baru, kanan kantor Bupati. Oh, ini berarti ada peri satu lagi ya, Peri Stegen Tarjun. Bandara juga lurus. Kalau di map kita ambilnya ke kanan nih. Berarti ke arah kantor Bupati berarti ya. Udah, kita ngikutin jalur aja ya. Wah, ini kita udah masuk kotanya nih. Kalau udah mulai ada perkantoran kayak gini nih. Kantor ATR BPN. Wih, lihat tuh teman-teman di depan. Wah, bagus ya. Lah, ini kok jalannya hilang? Oh, enggak. Ternyata ke sini. Oh, ini mungkin rencananya nanti mau dibikin 2 jalur kayaknya. Nah, ini. Wah, lihat tuh teman-teman. Keren ya. Kita masih 3,9 kilo lagi ke tempat wisata yang mau kita tuju. Oke, ini kita jalan lagi. Wah, itu di depan ya kayaknya. Wah, tuh. Apa itu? Kolam, danau. Ini jalurnya kayak gini ya. Ini kayaknya besok-besok bakal dibikin 2 jalur nih kalau udah kayak gini nih. Nih, udah gede kayak gini kan. Sepertinya di depan tuh ada bundaran tuh. Depannya landmark kayaknya itu. Kita harus berhenti nanti foto-foto. Wah, kayak gini nih. Ini adalah kantor Bupati ya. Wah, mana bro? Itu BPKAD-nya juga di situ. Dan ternyata ini teman-teman ya, kantor Bupati Kota Baru nih. Nih. Tuh. Mantap ya. Gede banget. Tuh. Terus ini di depan. Lihat. Kantoran. Komplek perkantoran pemerintah ini seharusnya tulisannya. Komplek perkantoran pemerintah. Ya, huruf-hurufnya hilang. Ini serius nih jalannya nih. Apa kita gak salah jalan ya? Tapi nggak apa-apa. Ikutin aja ya. Nggak aspal nih. Ini jalan tanah nih. Tapi kalau udah pengarasan kayak gini sih aman. Kayak gini nih kalau ngikut Google Map nih. Seharusnya kayaknya ada jalur yang lebih bagus mungkin daripada ini. Tapi kita malah diarahin ke jalan yang kayak gini. Ini bener nggak ya? Bentar. Kita harus ngecek. Ya benar sih. Oh, ini sebenarnya ada satu jalan lagi lewat sini tadi nih. Kita lewat sini. Ya udah, ikutin aja. Apa-apa? Biar ada petualangannya mungkin dikit. Tapi tembus nggak ya? Kita coba ya. Kita coba aja nih. Nggak tahu nih tembus apa enggak nih. Oh, ini kayaknya daerah baru sih ini. Ya, nggak apa-apa. Ikutin aja jalurnya kita kemana ini. Ini boleh nggak ya ke sana ya? Ini kayaknya jalan baru dibangun ini. Ini mapsnya udah ngarahin lewat sini. Ini kalau di sana tuh kayaknya tuh tempat wisata. Ya bisa sih kayaknya ini. Nah ini ada. Nah, nggak apa-apa, coba aja lah.
nggak hujan ini. Ini kalau hujan, waduh, cek semua. Gak apa-apa. Ini kayaknya Google Maps-nya ngarahin kita ke jalur yang kayak gini. Oke, gak apa-apa, motor kita aman di sini. Nah, itu jalannya gimana tuh di depan tuh? Itu jalur apa? Kayaknya kita kadang-kadang tersesat. Ini jalur apa ini? Lah, nggak ada jalannya. Kayaknya kita salah jalan ini. Ya udahlah, kita putar balik ya. Ini kita salah jalur nih kayaknya. Ini harusnya kita lewat sini nih. Ini kan, tuh kelihatan kan? Harusnya kita lewat sini, tapi kita dikasihnya lewat sini. Ini nggak tahu tembus apa enggak. Kita mau jalan apa nanti di depan situ? Oke, kita muter aja ya kayaknya. Balik lagi ke, lumayan jauh loh. Lumayan loh ke sini tuh. Kan ini yang banyak rumah kan? Tuh. Mau coba lurus nih. Coba. Sejauh apa sih? Coba ya. Coba lihat dikit ya. Jalannya gimana? Ini udah ada jalan apa belum ya? Ini kayaknya oh nggak bisa ini jalan baru rintisan ini. Udah balik kanan. Ya kayak gini dikerjain sama Google Map. Aduh, nggak apa-apa. Jadi kita tahu wilayah kantor pemerintahan itu di sini kan. Balik, salah jalur. Oke, ini kita di Desa Megasari ya. Ini kita coba ngikut jalur ini. Apakah benar nih tempat wisata yang mau kita tuju? Soalnya tadi ke komplek perkantoran ada sih kayaknya jalannya, tapi jalannya tuh masih tanah. Salah jalan kayaknya. Ini kalau kita lihat di sini, semoga jalannya benar ya. Ini kita coba lagi nih. Semoga nggak salah jalur lagi ya. Pedesaan, banyak lubang, hati-hati. Lumayan juga nih. Kan? Jalurnya kayak gini nih. Masih banyak yang rusak. Ini kenapa kita disuruhnya belok? Kita harus ngecek dulu ini yang benar mana, takutnya nanti malah ngasar lagi. Bentar, kita cek dulu. Ini tadi yang jalur yang tadi ya ini ya. Itu kita ambil sini nih. Nih. Setelah 500 meter, terus lurus. Oke, kita coba ya. Ini mana ini? Sana kayaknya.
semoga benar ya jalurnya ya. Perumahan Gasari. Nah, ini suruh belok sini nih. Jangan-jangan jalannya malah. Ya udah, kita coba aja dulu ya. Nah, ini kan ada mobil nih. Kalau mobil aja bisa, kan motor bisa. Oke, jalan cor-coran. Nah, mana nih? Kanan. Kanan, kiri lagi. Oke, ini estimasinya masih 2,1 kilo. Ini semoga benar ya jalurnya ya. Sebenarnya kalau yang tadi itu kita malah nyasar. Jadi kita diarahkan ke desa dan ada komplek perumahan juga. Mungkin karena saya salah kliknya juga, ini klik mapsnya yang naik motor. Tapi nanti bakal saya ganti dengan naik mobil aja biar nggak diarahin ke jalan-jalan yang kecil kan. Begitu, lihat aja dulu. Ya namanya jalan-jalan kan ya. Nyarinya kan yang seru-seru kayak gini kan. Nah, ikutin aja nih. Selama jalurnya masih aspal kayak gini aman. Kalau jalurnya kayak tadi yang tanah itu, waduh. Mana itu? Suruh ngerintis jalan gak? Wow. Kan? Masih 1,4 kilo, masih cukup jauh loh. Tembusan kemana? Saya yakin jo melihat aspal kayak ini ya lo. Nah, nah ini nih wisata hutan Meranti ya, ini baru benar nih. Ini kayaknya nih. Nah itu air terjun Tumpang 2 ke sana, Meranti ke sini. Kita ikut nih. Ini kayaknya baru benar. Tinggal kita lihat aja nanti di mana sih. Ada pintu gerbang masuknya atau gimana? Nah itu tuh ada pelang tuh, ada pintu gerbang tuh di depan tuh. Udah benar biasanya kalau udah ada kayak gitu tuh. Nih, ini kan ya hutan wisata Meranti. Oke, sebelah sini ya.
Kita sudah masuk ini komplek wisata ya, Hutan Meranti. Ini kita lihat dulu ini nih. Ini nanti kita mau ke bukitnya rencananya. Nah, coba masuk. Tadi kita bayar retribusi itu untuk satu motor ini, nggak tahu dia ngitungnya satu motor atau per 2 orang. Kita bayarnya cuma 22.000. Wah, nih kayu-kayu nih Kalimantan. Oh, ini kayaknya bisa masuk nih ke dalam sini. Tuh kan? Nih pohon-pohon nih, ya kan? Tapi kayaknya kita mending naik ya ke atas ya. Kita coba dulu. Nanti mungkin baliknya bisa ke sini. Oh, nih. Adem. Karena ini pohon-pohonnya lebat, sejuk. Oh, tuh. Itu ada kurang-kurang juga. Wow, nanjak nih teman-teman. Gak apa-apa nih, lihat nih. Gigi 2, kita berat santai nih. Tuh. Nyantai aja. Enggak saya gas banyak-banyak ini. Malah disuruh naik gigi sama mesinnya. Nyantai aja kan. Nah, kita nanjak pakai gigi 3 aja aman. Oke, ini nanjak berarti memang ke bukitnya berarti ini Meranti. Nah, dia nanjak terus kan. Ini pakai gigi 3. Coba tuh nih. Iya. Nah, apa nih di depan? Itu puncaknya Meranti. Naiknya lewat mana ya? Kita lihat. Nah, itu tuh. Oh, itu kalau Taman Satwa. Di sini ada stop. Belum pakai motor. Tadi kata yang jaga bisa aja naik motor ke atas. Coba ya. Wah, bagus nih. Oke. Oke teman-teman, ini kita sudah ada di kawasan wisata yang Puncak Meranti ya. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri seperti apa suasananya. Sini, ini motor kita boleh bawa naik tadi kata petugasnya karena memang hari-hari gini lagi sepi, bukan lagi musim liburan ya. Kalau lagi rame motor nggak boleh tuh ke sini. Makanya tuh motor kita bisa taruh situ. Wah, bagus ini. Nah, enak ya tempatnya, benar-benar terawat gitu, bersih. Ada pagar-pagarnya. Nah, itu loh wisata Puncak Meranti. Kita mau coba jalan sini ya. Nih dermaganya nih. Kelihatan semua teman-teman tuh lautnya. Kayak gini.
kelihatan. Tuh, lilik udah di situ tuh, udah duluan. Wih, keren ini. Ya pas aja sih ke sini tuh jam segini kan. Teduh juga di bawah pohon. Tuh, tinggi nih. Hati-hati pokoknya. Nah, itu ya. Wisata Puncak Meranti. Itu di sana ada juga. Widih. Keren ya. Ya, ini teman-teman tempat wisatanya. Nah itu tadi teman-teman, kelihatan ya jalur perkantoran yang kita tersesat tadi. Ternyata emang salah jalan itu. Jadi kalau ngikut Google Map, kalau diarahin ke komplek perkantoran jangan diikutin, salah tuh, lewat tanah. Tadi sempat nanya juga sama petugas di bawah itu yang jaga, bisa tembus tapi jalannya ya tanah gitu, kurang aman lah. Nah ini sana tuh ya kelihatan, jauh juga nih dari sini. Enak sih di sini, santai. Tapi enak kalau anak kecil hati-hati ya, agak bahaya, harus diawasi sama orang tua nih kayak gini nih. Oke, habis ini kita akan lanjut ke tempat wisata selanjutnya. Kalau nggak salah namanya Pantai Gadambaan. Nanti kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Saya mau coba untuk sorot tempat ini dari atas biar kelihatan semua ya.